Pancasila. Berikut adalah penjelasan mengenai kelahiran Pancasila dalam sidang BPUPKI, relevansinya di era reformasi, serta pandangannya di mata dunia. Kelahiran Pancasila dalam sidang BPUPKI mempunyai latar belakang. Pancasila lahir di Janji Kemerdekaan Jepang pada 7 September 1944. Untuk mempersiapkan kemerdekaannya, dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan kalau disingkat adalah BPUPKI pada 1 Maret 1945. Perumusan dasar negara dalam sidang pertama BPUPKI yaitu 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Ketua BPUPKI adalah Dr. Ragiman Weddiodiningrat. Meminta masukannya para anggota mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Para tokoh seperti Mohaimin dan Soeharto menyampaikan gagasannya, namun belum ada titik temu. Pada pidato Soekarno pada 1 Juni 1945, Ir Soekarno menyampaikan pidato tentang 5 prinsip dasar negara yang ia beri nama Pancasila. Ini disambut meriah oleh peserta sidang dan dianggap sebagai momen penting dalam perumusan dasar negara. Piagam Jakarta dan pengesahan rumusan Pancasila kemudian disepakati oleh Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 yang menghasilkan Piagam Jakarta. Setelah beberapa penyesuaian untuk menjaga persatuan, Pancasila akhirnya disahkan secara resmi oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan PPKI pada 18 Agustus 1945. Bersamaan dengan penetapan Kemudian Undang-Undang Dasar lahirlah Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 sebagai hasil kompromi antara berbagai golongan demi mencapai kesepakatan bersama. Tidak lagi menghadapi ancaman pemberontakan ideologi mulai. Akhirnya, pada 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sejak saat itu, Pancasila menjadi pedoman hidup bangsa. Komunikasi yang tidak beretika dan aksi anarkis, ancaman yang disintegrasi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa juga menghadapi ujian seperti konflik daerah dan tawuran antar warga yang mengkikis kerukunan masyarakat. Revitalisasi nilai Pancasila. Untuk mengatasi tantangan tersebut, nilai-nilai Pancasila yang perlu direvitalisasi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui sosialisasi konsep 4 pilar oleh MPR, Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Perkembangan global. Di tengah persaingan global yang cepat, Pancasila berperan penting sebagai panduan dalam menangkal masuknya ideologi asing yang tidak sesuai Pancasila di mata dunia. Diplomasi damai. Indonesia memperkenalkan Pancasila di forum-forum internasional seperti KTT G20 sebagai ideologi yang mampu menyatukan perbedaan. Nilai-nilai musyawarah dan gotong royong menjadi inspirasi diplomatisasi Indonesia seperti saat Presiden Joko Widodo menjadi jembatan perdamaian di Rusia dan Ukraina.